Selamat sore saudara-saudara sekalian. Bersyukur kalau hari ini adalah dapat kesempatan boleh men-sharingkan firman Tuhan dengan rekan-rekan pemuda di sini. Saya merasa masih muda karena dulunya juga pernah pemuda. Dan saya bertumbuh juga di dalam pemuda waktu saya masih di GRI Buaran, itu mulai dari pemuda bertumbuh di sana dan akhirnya menikah dan sekarang sudah punya anak dan sekarang jadi bapak-bapak. Dan bersyukur kalau ingat masa-masa itu adalah masa-masa yang indah gitu. Seorang pemuda yang terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan, yang terus-menerus belajar apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, apa yang Tuhan inginkan kita mengerti, sehingga dari situ pertumbuhan demi pertumbuhan boleh tolong kita gitu makin serupa dengan Kristus. Dan di kesempatan yang baik ini kita akan belajar tema yang kita bahas itu di dalam tema mengenal Allah, dan di sana tema utamanya adalah keterpisahan. Kenapa orang-orang itu terpisah dari Allah? Kita akan membaca dari Yesaya pasal ke-59. Kita baca Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Ini ayat panjang gitu, 21 ayat, tetapi kita belajar, kita baca perlahan-lahan sehingga kita boleh menikmati cerita ini ketika Yesaya menuliskan pasal ini. Ini pasal yang begitu sangat penting di dalam pengertian kita akan kenapa manusia itu terpisah dari Allah. Kita akan baca dengan cara pemazmur membaca ya. Saya baca bagian yang sebelah kiri, saudara-saudara baca bagian yang sebelah kanan. Kalau di HP juga kelihatan ya, ada separasinya kiri sama kanan. Kita baca demikian sampai dengan nanti ayat 21 kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat 59 pasal 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan. Oh ya, TB2 pisahnya beda ya? Iya. Kata-katanya yang beda kami jadi. Oh. Pemisahnya. Oke. Oke, saya pakai. Oke, biar sama saya pakai TB1 juga deh. Biar kita sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan kedengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, sebab tanganmu cemar oleh darah, mulutmu mengucapkan dusta, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar, orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Mereka menetaskan telur ular beludak. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Mereka segera melakukan kejahatan. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Mereka tidak mengenal jalan damai. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami,
Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti waktu senja. Kami sekalian meraung seperti beruang. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Hukum Tuhan telah terdesak ke belakang. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Tetapi Tuhan melihatnya. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah. Ia mengenakan pakaian pembalasan. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Ya, kita baca bersama-sama 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami boleh mempelajarinya bersama-sama. Sehingga hati kami boleh Tuhan ubahkan. Hati kami boleh Tuhan bentuk untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam firman-Mu. Dengar seru doa kami ya Bapa di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Tema kita itu bicara soal keterpisahan dengan Allah. Ini tema yang utama. Why people are separated from God. Kalau kita pikir keterpisahan itu yang muncul pertama kali, kira-kira apa ya? Terpisah gitu ya. Kalau orang-orang yang mungkin di sini tinggalnya di kos, langsung pikir, wah terpisah, itu berarti terpisah dari orang tua, mama papa di kampung, saya tinggal di kos. Connection between saya dengan orang tua saya itu ya WA, bisa telepon, dan juga transferan gitu ya, karena ditolong. Nah ini keterpisahan gitu. Atau mungkin yang paling deket gitu, misalnya kita hidup saat ini dengan handphone gitu ya. Kita pegang handphone, waktu kita terpisah dari handphone, entah itu tiba-tiba rusak gitu ya, atau mungkin kecopetan. Saya pernah sekali naik sepeda di Kemayoran itu, pagi-pagi naik sepeda, itu enggak pernah pikir HP ditaruh di sebelah, tiba-tiba ada motor datang lewat, ambil HP dari kantong gitu. Lagi naik sepeda, dari kantong diambil, mau melawan tidak bisa jatuh ya kan, pegang sepeda ini gimana caranya, tapi dia tetap paksa gitu. Dan waktu itu diambil, hilang, ya sudah, lost connection, saya mau hubungi siapa.
Mau kasih tahu istri di rumah HP kecopetan, bingung ngubunginnya pakai apa. Waktu dulu mungkin masih bisa ketemu telepon koin gitu ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada. Masih zaman saya dulu masih bisa ketemu telepon koin, bisa telepon orang atau pakai alat komunikasi yang lain. Saya sepedahan hanya sendiri dan nggak tahu, dan itu lost connection gitu. Waktu kita merasakan keterpisahan dengan handphone baru sadar, wah memang sih kita bisa terpisah, nggak ada WA, nggak bisa ngubungin orang, kita juga bisa nggak ada medsos gitu ya, bisa sepedahan kita sambil selfie, wah keren nih gitu kan, bisa backgroundnya, udah nggak bisa lakukan segala macam. Ini gambaran keterpisahan, mendadak ada satu yang lost, ada satu yang hilang gitu ya. Atau kalau misalnya saya suka naik gunung ya gitu, kalau kita naik gunung itu dalam jalan gunung, itu kita paling mudah itu paling gampang itu ikutin jejak. Kita jalan, oh ini jejaknya pasti sampai ke puncak nih gitu ya. Tapi sometimes kadang-kadang ada jejak yang terpisah. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu ya. Nah, kita biasanya nilainya berdasarkan berapa banyak diinjak. Wah ini lebih banyak diinjak berarti ini yang umum. Atau yang ini kurang berarti ini mencurigakan gitu. Tetapi waktu kita salah ambil gitu ya, salah ambil jalan, kita terpisah dari kerumunan, kita terpisah dari teman-teman yang sama-sama naik gunung. Dan dari situ ya kita nggak tahu lagi jalan pulang. Satu-satunya hanya menyusuri balik ke bawah gitu. Nah, keterpisahan yang diceritakan di sini itu berbeda dengan keterpisahan yang biasa kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau kita baca dari pasal 59 ayat 1 itu, Yesaya membuka ayatnya itu dengan kata sesungguhnya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ada dua fakta yang dibuka bahwa tangan Tuhan itu nggak kurang panjang dan Tuhan itu bukannya tidak peka. Gitu ya. Ini fakta yang pertama yang mau Yesaya katakan gitu. Bahwa dari sisi Allah, dari sisi Tuhan, itu bukan Tuhan yang kurang panjang tangannya. Itu bukan Tuhan yang nggak peka dengan kehidupan kita. Itu bukan Tuhan yang gak peduli dengan pergumulan kita. Dia tahu. Dia punya tangan yang cukup untuk menolong. Itu nanti kita lihat di belakang. Tetapi fakta yang kedua yang dibukakan adalah manusia itu jahat gitu ya. Dan berdosa gitu. Ayat yang kedua dikatakan, akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Ada dua fakta ini yang dikasih tahu, bahwa dari sisi Allah, Allah bukannya tidak mau tolong. Dari sisi Allah, Allah bukannya tidak mau. Tetapi dari sisi manusia, manusia itu yang jatuh dalam dosa gitu. John Calvin di dalam institut itu yang paling terkenal di dalam pembukaannya, dia bilang bahwa ada satu bijaksana yang sangat dalam di dalam pengenalan kita. Ada dua pengenalan yang harus kita lakukan. Yang pertama pengenalan akan Allah, dan yang kedua adalah pengenalan akan diri. Pengenalan akan Allah itu bergantung juga kepada pengenalan akan diri, dan pengenalan kita akan diri bergantung kepada pengenalan kita akan Allah. Dua hal ini menjadi pengejaran yang sama. Bukannya kita kenal Allah dulu atau kita kenal diri kita dulu. Dua-duanya jalan bersamaan. Makin kita mengenal Allah, makin kita mengenal diri kita. Makin kita mengenal diri kita, makin kita mengenal Allah. Dan di dalam perikop ini, di dalam perikop Yesaya 59, Yesaya mau ajak kita untuk memikirkan bagaimana kita mengenal diri kita dan kita tetap mengenal Allah. Yang pertama dia buka bahwa Allah itu berkuasa. Dia bukannya tidak berkuasa, dia penuh kuasa. Tetapi ada satu jurang yang besar. Dari fakta ini, itu dia pakai kata jurang ya. Jurang pemisah antara kita, karena dosa itu menjadi jurang pemisah dengan Allah. Dan kata yang dia pakai itu pemisah, itu dia sama pakai dengan kata yang dipakai di dalam Kejadian 1 ayat 6. Di dalam Kejadian 1 ayat 6, waktu penciptaan, itu dipisahkan bahwa
Allah memisahkan antara air di langit dan air di bawah gitu ya. Kalau kita lihat ke langit gitu, ke awan-awan hujan gitu, seperti itulah Yesaya mau gambarkan. Jauhnya waktu Allah memisahkan air di atas dengan air yang ada di bawah gitu. Demikian jauhnya kita dengan Tuhan gitu. Waktu dia bicara soal jurang, itu bukan jurang yang mudah, bukan jurang yang bisa kita lompatin, bukan jurang yang bisa kita daki, tetapi jurang yang tak terselami gitu ya. Begitu jauhnya dia gambarkan. Dan Yesaya pakai gambaran itu untuk menyatakan bahwa jurang itu begitu serius. Keterpisahan. Nah, setelah fakta di ayat 1, ayat 2 dia cerita itu, barulah dia masuk ke dalam poin-poin yang dia mau katakan, yaitu ketika orang menyadari adanya jurang pemisah itu, ada dosa di dalam diri manusia yang menjauhkan manusia dari Allah, seperti apa kondisinya? Wah, waktu bicara kondisi kita akan lihat yang di pasal-pasal itu, kita akan lihat di pasal 3 gitu ya. Dia katakan satu hal yang sangat serius, sebab tanganmu cemar dan jarimu oleh kejahatan gitu. Lidahmu mengucapkan dusta dan mulutmu komat kamit penuh kecurangan. Ayat yang 3 ini dia pakai gambaran yang lebih luas, tangan gitu ya. Tangan kita cemar, tetapi bukan hanya tangan, jari kita juga melakukan kejahatan gitu. Waktu bicara ini bicara soal kejahatan kita itu bukan cuma kejahatan yang besar, tetapi hal-hal yang kecil juga di mata Tuhan itu berdosa. Sebegitu seriusnya waktu Yesaya menuliskan ini gitu ya. Dan ini bicara soal tangan, itu bicara perbuatan. Lalu bukan hanya perbuatan, dia juga bicara soal perkataan. Waktu perkataan dia bilang mulai dari yang kecil. Sebab lidah kita mengucapkan dusta dan mulutnya komat kamit penuh kecurangan gitu ya. Dan ini bicara soal baik yang kita tahu ya, lidah kita itu kalau dia nggak gerak kita susah ngomong kan ya. Lidah itu punya pengaruh untuk mengartikulasikan suara. Waktu lidah kita nggak bisa gerak, dia nggak bisa bantu untuk kita bicara gitu. Walaupun ada pita suara di belakang, lidah itu yang mengontrol artikulasi kita. Dan itu yang mengeluarkan. Dan kalau kita pikir dari situ ya, dia mulai dari lidah. Lidah yang real, lidah kita bisa mengatakan sesuatu yang jahat, tetapi dia pakai kata kalau mulut komat kamit. Nah ini bicara soal yang gak terkatakan nih. Lidah kita gak gerak, tapi mulut kita komat kamit, itu dia bicara soal sesuatu yang ada di dalam hati gitu ya. Baik yang dikatakan ataupun yang masih digumulkan untuk dikatakan gitu ya. Itu dosa. Waktu dia gambarkan keadaan keterpisahan itu, Yesaya begitu serius ya. Mengatakan bukan hanya perbuatan tetapi juga perkataan. Tapi waktu bicara perkataan bukan hanya perbuatan yang besar, bahkan yang kecil-kecil pun itu dosa di mata Tuhan. Dan bukan hanya perkataan yang jelas-jelas kita ngomong. Kita ngomong sama orang, kita bisa katakan yang jahat kepada orang, atau kita nggak ngomong langsung, kita ngomong di belakang gitu ya. PD tadi pagi juga banyak menyinggung hal ini gitu ya. Banyak hal kita cepat untuk mengatakan kepada sesama kalau hal itu jelek gitu, kalau hal itu baik. Tapi kita nggak pernah berpikir gitu untuk bicara langsung. Di dunia malah lebih baik ya. Lebih baik kalau kita ketemu slogannya nasi Padang gitu kan. Bilangnya, kalau makanan ini enak, kasih tahu yang lain. Kalau nggak enak ngomong sama saya gitu. Tapi biasanya itu cuma di slogan di sana. Waktu di dalam kehidupan kita cenderung tidak gitu ya. Saya merenungkan khotbah tadi pagi itu, iya ya. Kita berbalik dengan persepsi itu. Segitu dapat yang jelek, kita cepat ngobrol sama teman. Kita, ternyata lu dia begitu gitu. Kita nggak bicara langsung ke orang.
Kita tidak berani konfrontasi untuk sama-sama bertumbuh, kita tidak berani konfrontasi ini, tapi kita pakai kesempatan ini untuk cerita gitu. Seringkali cerita yang berkembang itu nyampe ke orangnya belakangan dan udah jadi cerita yang, dan ini manusiawi gitu ya. Dan ini yang digambarkan oleh Yesaya. Hidup keberdosaan kita sedemikian seriusnya. Dan dia pakai ini dalam ayat ini. Waktu dia masuk ke dalam kondisi yang berikutnya gitu, di dalam ayatnya yang keempat, tidak ada yang mengajukan perkara dengan alasan yang benar, tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang kuat. Mulut yang dipakai itu tidak dipakai dengan benar dan tidak dipakai untuk perkara yang benar, tidak dipakai untuk membicarakan kebenaran, dan tidak dipakai untuk menghakimi dengan cara yang benar. Penghakiman kita cenderung kali dalam kondisi-kondisi yang ada kita menghakimi dengan cara yang salah gitu. Ini yang menjadi kehidupan dari orang-orang yang terpisah dari Allah. Fakta realita bahwa kehidupan yang demikian begitu serius. Waktu Yesaya kasih tahu. Ketika dia melanjutkan mengandalkan kesia-siaan, mengucapkan dusta dan mengandung bencana dan melahirkan kelaliman gitu ya. Ini bicara soal sikap yang di dalam hati kita. Seringkali kita siapkan segala sesuatu dalam hati kita yang kita tidak pernah sadar. Waktu dosa mengikat manusia begitu kuat, manusia tidak sadar dia sedang mengandung kelaliman dan tiba-tiba sikapnya baik. Seringkali kita ngelihat orang-orang kan, ih dia baik ya, ih dia baik ya, ih dia baik ya. Tiba-tiba dari senyum, satu kali sepanjang hidupnya dia marah. Kita akan mulai penghakiman yang beda. Oh, ternyata dia orangnya kayak gitu. Begitu cepat ya. Setiap kali kita akan begitu cepat melupakan kebaikan orang, segitu satu kali orang itu berbuat tidak baik, langsung justifikasinya, ternyata ini orang begitu ya gitu. Dia lupakan seluruh hal yang ada, hanya satu titik poin ini berubah semua gitu. Ini kan pepatah Indonesia ya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Padahal nilainya cuma setitik gitu. Rusak susu sebelanga. Dan itu kondisi manusia berdosa yang mau digambarkan oleh Yesaya. Dan tidak hanya di situ, dia masuk lagi ke ayat kelima, itu ayat yang menurut saya kita menarik ya, ketika dia bicara tentang telur, menetaskan telur ular. Kita tahu kalau telur itu kan enak ya. Siapa yang nggak makan telur di sini? Ada? Anak saya suka satu lagunya yang di IG bilang, tiap hari makan telur, dan omelet, ya kan? Itu hidupnya. Anak saya yang paling kecil nggak bisa makan daging, nggak bisa makan apa-apa. Itu kalau suruh makan daging ayam itu bisa 1 jam lebih. Tapi kalau dikasih telur 15 menit selesai. Dan dia sukanya telur gitu. Telur itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Itu termasuk dalam 9 bahan pokok. Dia menjadi kepentingan yang sangat-sangat banyak orang pakai. Orang olahragawan makannya telur supaya ototnya bisa berkembang. Waktu dia exercise gitu, olahraga, dia akan supply dengan protein yang tinggi seperti telur. Dan juga kita jadikan kue ya, enak gitu kue. Dan telur itu waktu dia jadi telur dia punya fungsi yang baik. Tapi waktu dia menetas jadi ayam atau jadi bebek, itu kita juga bisa makan gitu. Tetapi dia gambarkan telur yang menjadi sumber kehidupan itu bukan telur ayam. Tapi dia gambarkan telur ular beludak. Ular beludak ini bukan ular piton ya. Ular piton ada banyak yang pelihara, itu lucu, imut, warna-warni gitu ya. Bisa dipegang, ditaruh di leher gitu ya. Bisa dimainkan gitu ya. Saya ketemu sama orang yang pelihara ular piton, dia bilang, tenang, ular ini ular yang baik. Tidak pernah galak. Ini ular pitonnya baik.
dia nggak suka gigit. Oh ya, Tuhan nggak berbisa. Piton kan emang nggak berbisa ya. Iya. Oh, jadi aman Pak? Aman. Bapak udah pernah digigit? Sering. Kita lemes ya dengarnya gitu ya. Waktu mau pegang ular, aman, baik ularnya, nggak gigit kok. Tapi yang punya ular tanya, pernah digigit? Sering. Kita yang belum pernah digigit kan ragu jadi pegangnya ya. Iya, yang udah sering enak, kita yang belum. Nah, itu. Tetapi ular yang dia sebut itu ular beludak. Ular beludak itu ular yang berbisa. Nah, ular berbisa itu menariknya, ular beludak, ular kobra, waktu dia netes, dia sudah punya bisa. Dia nggak belajar untuk memiliki bisa. Segitu netes dia sudah punya bisa yang cukup untuk mematikan sesuai dengan dosisnya. Dan ini yang mau diangkat sama dia. Dosa itu membuat kita seperti pelihara ular beludak yang di dalamnya itu mengandung bisa. Kalau kita makan dia nggak seperti telur ayam yang memberikan kekuatan. Kita makan sekarang, kita mati. Atau kita tahan nanti sampai dia menetas, dia akan gigit kita mati. Jadi dosa itu baik yang kita lakukan saat ini atau yang kita tabung nanti gitu ya. Kita simpan dalam hati, kita tidak pernah koreksi diri kita nggak pernah koreksi hati kita simpan. Nanti meledak, dia tetap akan menyakiti kita. Waktu bicara soal bagian yang pasal 6 ini itu betul-betul ngeri. Bahwa dosa yang kita simpan, bahwa dosa yang kita pelihara, itu soon or later akan menyiksa kita. Dia akan menyerang balik kita. Dan dia akan membuat kita mati gitu ya. Setelah itu dia bicara soal jaring laba-laba. Wah, jaring laba-laba itu bukan, dia menarik ya, membandingkan ada orang yang menyulam jaring laba-laba gitu. Waktu kita sulam, ya kalau kita sulam jadi baju itu bagus ya, kita sulam jadi pakaian itu bagus. Tapi kalau kita sulam jadi jaring laba-laba, dengan jaring laba-laba kita sulam bikin jaring laba-laba, laba-laba bikin jaringnya bukan untuk fashion. Dia tidak pernah buat itu jadi fashion. Dia buat itu untuk tangkap mangsa. Waktu dia mau tangkap mangsa, dia buat jaring. Semua yang ada di dalam jaring itu adalah mangsanya, tidak terkecuali. Jadi waktu diceritakan begini ya, kita seperti menyulam jaring laba-laba itu kayak kita sedang mempersiapkan kematian kita sendiri. Karena kita sulam, kita yang jadi mangsa oleh jaring laba-laba. Karena itu kita nggak pernah jadikan dia pakaian, dia nggak pernah kita jadikan ini sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, tidak gitu. Justru ini gambaran dosa gitu. Semakin kita rajut sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, semakin mengikat kita di sana. Dan ini serius gitu ya. Kita lihat eskalasinya ya, waktu Yesaya menceritakan seberapa ngerinya keterpisahan dengan Allah. Dan inilah yang kita pelajari. Dia katakan di situ, dosa itu tidak pernah membawa kita kepada keuntungan gitu ya. Lalu waktu kita masuk ke dalam ayat 7 dan ayat 8, bicara soal kaki yang berjalan. Ini menarik ya, kaki mereka cepat melakukan kejahatan. Dia bicara soal aksi seseorang yang berdosa itu sudah di ayat 3 dia bilang pakai tangan. Dengan tangan menumpahkan darah dan dengan kaki berjalan melakukan kejahatan. Tidak ada lagi yang tersisa gitu ya. Di dalam aktivitas tangan kita, aktivitas kaki kita, ini kan gambaran dari keseluruhan gerak kita ya. Kalau kita tidak punya tangan, kalau kita tidak punya kaki, ya sudah. Begitu limitasinya kehidupan kita. Dan Yesaya katakan bahwa kondisi orang berdosa itu ya seperti ini. Tangannya ada tapi buat yang jahat,
kakinya ada pun untuk lari cepat-cepat melakukan kejahatan. Dan bukan hanya lari saja, lalu dia bilang rancangan mereka adalah rancangan kejahatan dan kebinasaan dan keruntuhan. Ini rancangan bicara soal pemikiran lagi ya. Jadi kita lihat paralel tentang antara aktivitas, kegiatan berdosa dengan pemikiran berdosa, itu dua-dua terus jalan gitu. Dua-dua saling membuahi. Baik tindakan kita menghasilkan pemikiran kita yang makin jahat kepada Tuhan, ataupun pemikiran kita yang jahat itu menghasilkan aksi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini dua-dua dia pakai. Sampai kepada ayat yang 7 dan 8. Dan lalu waktu kita lihat di sana juga dia pakai kata jalan. Jalan yang digambarkan adalah jalan yang belok-belok. Bukan jalan yang lurus gitu ya. Kalau kita bandingkan ke Yesaya 22, itu berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan membawa kita ke dalam damai, tetapi dosa justru membawa kita ke dalam jalan yang berkelok-kelok. Ini jalan yang berat. Kalau pernah, ya nggak tahu ya, kalau pernah sepedahan gitu, kalau kita mau naik ke puncak itu kita nggak mungkin jalannya lurus ya. Pasti belok-belok. Untuk meringankan gitu kan, kalau steep begitu tajam nggak sanggup, akhirnya belok, elevasinya lebih panjang gitu. Itu untuk meringankan. Tetapi jalan yang belok-belok ini bukan jalan yang Tuhan mau gitu ya. Ini berbeda dengan pandangan kita untuk mencapai tujuan kita harus belok-belok. Tidak. Tuhan mau kita jalannya lurus. Waktu jalannya lurus menatap kepada Tuhan, justru menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan itu sesuatu yang berat. Dan jalan seorang Kristen itu jalan yang benar-benar sempit gitu. Di dalam jalan itulah kita harus jaga. Tetapi waktu kita mulai menyimpang kiri, menyimpang ke kanan, itu menggambarkan bahwa dosa yang begitu menjengkram. Mereka mengambil jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidak akan pernah mengenal damai. Ini dia bandingkan dengan yang pasal 2 ayat ketiga. Di dalam jalan Tuhan dia membawa damai. Ketika kita ada di dosa, dosa tidak pernah membuat kita damai. Kita mungkin dalam hidup pernah ada di dalam hidup menikmati dosa dan kita rasa itu menyenangkan. Tetapi kesenangan tidak pernah membawa kita dalam perdamaian. Pasti ada satu intimidasi yang menyerang kita. Ini bagian yang pertama. Waktu Yesaya bicara keseriusan kondisi seseorang yang terpisah dari Allah. Sampai sini udah ngeri belum? Saya benar-benar bergumul ya ketika membaca ayat ini, karena berbicara tentang dosa itu kita mudah mengerti. Berbicara tentang dosa kita mudah, oh iya ya ada orang berdosa, ada orang ini. Seringkali kita sadar, oh iya dulu saya pernah berdosa, sekarang udah enggak lagi. Seringkali kita lihat kondisi keberdosaan itu bicara soal sebelum saya kenal Kristus dan setelah saya kenal Kristus, wah jadi totally berubah gitu. Tetapi dalam iman Kristen kita mengerti ada namanya already but not yet gitu. Already and not yet gitu. Ada progresif yang harus dijalani juga. Tidak serta-merta setelah kita terima Kristus kita menjadi orang yang kebal terhadap dosa. Tetapi menyadari kondisi orang berdosa membantu kita merefleksikan diri kita. Saya pertama kali masuk STT itu setiap hari Senin sampai Kamis itu harus ikut chapel. Dan di dalam chapel itu pasti ada satu sesi pengakuan dosa. Di rumah saat teduh mengaku dosa, sampai ke kampus chapel mengaku dosa. Sampai satu kali kadang-kadang pikir, ya Tuhan saya mau ngaku dosa apa lagi ya. Mungkin teman-teman pernah berpikir kayak gitu ya. Sampai satu kondisi kita menyadari bahwa apalagi dosa yang belum kuakui, apalagi yang dosa yang kuakui. Itu pernah. Dan satu kali waktu intensif,
intensif Profesor Richard Pratt, dia tanya, berapa lama kita bisa tahan tidak berbuat dosa? Oh, itu pertanyaan menarik ya. Kira-kira kalau ditanyakan kepada rekan-rekan di sini, berapa lama kita bisa bertahan tidak berbuat dosa? Ayo, ada yang berani jawab? Apa-apa? Salah nggak ini kok? Nggak dihukum. Oh, kita diskusikan remaja, pemuda ini baik-baik, ya kan? Tapi pernah pikir nggak? Waktu itu saya ditanya itu, saya mikir. Saya coba pikir, kira-kira kalau ditanya demikian, kira-kira berapa lama kita bisa bertahan untuk tidak berbuat dosa? Ayo, satu orang sebut. Berapa lama kita bisa bertahan untuk tidak berbuat dosa? Ayo. Kalau lagi tidur. Tidur berarti bebas dari dosa. Oke, Pak. Ya, ada lagi, ini Bapak yang jawab loh. Ini pemudanya mana ini? Ayo. Kira-kira. Ayo. Ayo, ada yang berani jawab? Ayolah. Hah? Kalau kita mati. Oh enggak, itu kan udah mati. Oke. Ada? Gak apa-apa. Kita kan tukar pikiran. Siapa tahu tesisnya Profesor Richard Pratt salah, ya kan? Kita diskusi dong. Ayo. Nah, Grace sudah mau jawab nih. Dari mukanya udah pengen jawab kayaknya. Gua lihat. Ezra? Hah? Kurang dari 1 menit. Wah, berarti 1 menit kita bisa bertahan tidak berbuat dosa ya? Kurang dari 1 menit. Wah, ada yang bilang kurang dari 1 menit kita bisa bertahan. Ada lagi? Oke, nggak akan pernah bisa. Oke, ada less than menit, nggak akan pernah bisa. Berarti 1 detik pun nggak bisa ya? Hah? Oke, ada lagi? Ada yang under 1 menit, ada yang 1 detik pun nggak bisa. Ada lagi? Punya pandangan lain? Hah? Namanya juga dosa. Hah? Kalau dosa asal nggak dihitung. Berarti kita mengklasifikasi dosa ya. Ada dosa asal, ada dosa kita gitu ya. Jadi kalau rekening ini nih saldo sama debitnya kita gitu ya. Ada saldo, ada debit gitu. Oke. Tanya enggak? Dan yang menarik waktu Richard Pratt bilang gitu. Tapi ini udah gak ada yang mau jawab ya. Dia bilang pertanyaan ini tricky. Pada saat kita mulai mencoba menghitung, disitulah kita berdosa. Kenapa bikin kami berdosa? Tapi ini real fakta waktu dia kasih tahu itu, kita nggak bisa sama sekali terpisah dari Allah. Karena pada saat kita terpisah, pada saat kita mau coba hitung, saya bisa bertahan nggak ya dengan kekuatan saya sendiri? Pada saat kita memikirkan hal itu, berarti kita bergerak dari ketika kita bergantung kepada Tuhan menjadi bergantung kepada diri. Waktu kita mencoba bergantung pada diri, disitulah kita mulai berdosa. Dan dari situ dia bilang ya, betul kata Grace, tidak 1 detik pun kita bisa lepas. Karena 1 detik itu waktu kita pikirkan,
kira-kira saya bisa bertahan untuk tidak berbuat dosa, itu justru adalah kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Waktu dari situ saya akhirnya bersyukur ya. Ketika masuk di dalam setiap kali pengakuan dosa, kita betul-betul sungguh-sungguh menyadari kita ini orang yang berdosa. Ya, Tuhan sudah selamatkan already, tetapi kita masih terus berjuang dan harus terus mengakui bahwa kita masih aktif juga. Masih aktif berjuang melawan, bukan aktif hidup di dalam dosa ya. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak aktif lagi dalam dosa, tapi kita berjuang melawan dosa. Nah, dari situ, dari bicara soal pribadinya kita, dia masuk ke dalam bagian yang kedua. Itu pasal 9 sampai 15. Ini adalah konsekuensi atas keadaan manusia yang berdosa. Oke. Ayat yang ke-9 sampai 11 itu muncul dalam bentuk ratapan ya. Yesaya itu dari cerita orang berdosa itu kayak apa, orang yang hidup terpisah dari apa, dari dosa itu seperti apa, berubah dia di ayat yang ke-9 dia mulai menjadi orang pertama. Dia menggunakan kata kami, sebab itu keadilan tetap jauh dari kami. Ini mulai dia melakukan ratapan yang Yesaya katakan. Ini adalah panggilan dia sebagai nabi. Kalau kita ingat di pasal yang ke-6, ketika ada divine discourse, ada percakapan ilahi, Allah sedang berbicara, tiba-tiba muncul sosok Yesaya di dalam itu. Waktu Bapa bicara, siapakah yang akan aku utus? Yesaya jawab, ini aku, utuslah aku. Tapi seringkali gitu ya, saya zaman pemuda dulu, ayat ini selalu dipakai, ini aku, utuslah Grace, ya kan? Ya. Berbeda dengan gaya di dalam percakapan ilahi, Yesaya datang gitu ya sebagai nabi, dia berani bicara, ini aku, utuslah aku gitu. Kita seringkali di dalam panggilan Tuhan, kita bicara, Tuhan ini aku, utuslah sebelahku Tuhan. Kayaknya dia lebih bagus, dia lebih keren, dia lebih ini gitu ya. Seringkali kita bicara keberadaan diri kita dan panggilan kita gak sinkron gitu ya. Khotbah tadi pagi juga membahas hal yang mirip waktu Bu Fitri bilang, ini saya coba parafrase, saya lupa kalimatnya gitu. Ada dua tugas yang menurut Bu Fitri, tugas kita adalah menyampaikan apa yang Allah katakan kepada orang-orang di bawah dan menyampaikan apa yang orang-orang pergumulkan kepada Allah. Kita tidak menyampaikan pergumulan orang kepada orang-orang, tetapi kita menyampaikan pergumulan orang-orang di dalam doa kepada Allah. Dan ini yang dilakukan di dalam ratapan. Seorang Yesaya menyatakan ratapan yang begitu dalam gitu ya. Dia nyatakan, kalau kita lihat ratapannya gitu, kami meraba dinding seperti orang buta, seperti orang yang tidak punya mata kami meraba-raba gitu ya. Seperti orang buta itu betul-betul gak bisa lihat. Pertama kali saya belajar naik gunung itu di daerah Curug Nangka. Kita berangkat waktu itu dengan teman-teman SMA. Itu jalan jam 9 malam. Dan di sana itu gelap gulita, kita betul-betul jadi kayak orang buta. Dan gelap, semua datang ke sana cuma bawa diri, nggak ada yang bawa perlengkapan, dan jalan. Dan satu orang yang tahu jalan itu cuma bilang, kita jalan lurus ya, ikutin saya. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, sebab kiri kanan kita jurang. Jadi bisa bayangin ya, kita jalan lurus gitu. Jangan miring, depan miring, lu udah kemiringan. Itu jalan lurus gitu. Betul-betul gelap, buta. Besokannya pas kita pulang, ternyata jalan itu bisa mobil 2 arah lewat.
Kondisi buta itu benar-benar kita nggak tahu itu jalan kayak apa. Cuma dengar orang depan bilang, pokoknya sebelah kanan lu itu ada jurang. Dan sebelah kiri lu juga ada got gitu ya. Itu jalan betul-betul gemeteran pegangan. Pas sudah pulang baru sadar, kita ditipu ini katanya. Karena jalannya mobil bisa luar dan emang sih ada jurang. Di samping jalan itu ya kalau jatuh lumayan sih 5 meter memang. Tapi ya nggak sampai sebaris itu juga gitu ya. Tapi itu kondisi yang gelap ya. Kita nggak pernah tahu waktu gelap gulita. Kita cuma percaya aja sama orang yang di depan itu tuh. Dia mau ngomong apa ya kita taat. Pokoknya lurus. Ketipu. Nah, tapi ini gambarannya. Ayat yang ke-12 itu dia katakan, sesungguhnya pemberontakan kami di hadapanmu dan dosa kami bersaksi melawan engkau. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengakui kejahatan kami. Ini ada satu hal yang baik ya. Seorang pemimpin yang baik itu berani mengakui keberdosaan yang dipimpin. Seorang pemimpin itu bukan hanya pikirkan dirinya, dia pikirkan seluruh kelompoknya dia gitu. Seorang pemimpin itu waktu di sini Yesaya bilang dia menempatkan diri sebagai pemimpin dan dia pertama kali mengakui dosa di hadapan Tuhan untuk jemaatnya. Gambaran ini kita lihat juga kan waktu di dalam kisahnya Ayub. Setiap kali anaknya selesai lakukan pesta, dia tahu atau tidak tahu anaknya buat dosa atau tidak, esokan paginya Ayub langsung memberi persembahan kepada Allah. Kalau anaknya berbuat dosa. Ini tanggung jawab. Buat yang laki-laki yang nanti akan jadi pemimpin, ini menjadi satu hal yang harus penting gitu ya. Bagaimana menjaga kesucian keluarga, bagaimana cara memimpin keluarga, dan bagaimana cara membawa keluarga bertobat di hadapan Tuhan. Seringkali kalau di dalam orang Batak, pikirannya, wah kalau bapak-bapak orang Batak tuh cuma bisanya marah-marah aja, pimpin doa pun gak berani di dalam keluarga. Ini orang Batak. Bapak-bapaknya cuma berani ngomel-ngomel gitu. Pokoknya kalau udah bapaknya marah, wah udah serius lah ini. Tapi bapaknya tidak pernah pimpin doa di dalam rumah. Bapaknya tidak pernah membawa keluarganya bertobat. Ini panggilan seorang pemimpin. Panggilan seorang laki-laki. Justru dia yang harus pertama bukan hanya mengakui dosanya, tetapi juga mengakui dosa keluarganya. Gitu. Ketika dia meratapi keluarganya, dia baru bisa mengkritisi istri dan anaknya. Gitu ya. Ini penting pemimpin yang mau membawa. Jadi para calon bapak-bapak di sini, walaupun pria sangat sedikit di sini, ingat baik-baik. Panggilanmu sebagai pemimpin bukan hanya mencari uang ya, tetapi membawa keluargamu kepada Tuhan. Membawa keluargamu hidup bagi Tuhan. Dan bukan kalau anaknya salah marah-marah gitu, tapi engkau harus punya air mata, meratap di hadapan Tuhan dan menyadari kelemahan kita sebagai pemimpin yang tidak bisa membimbing baik. Sehingga pertobatan itu nyata dari pemimpinnya dahulu, sehingga mendorong seluruh kawanannya, seluruh jemaat yang dia pimpin, seluruh keluarga, anggota keluarganya dia pimpin. Ini menjadi tanggung jawab seorang pemimpin di dalam ini. Konsekuensi dosa, yaitu membawa kita meratapi betapa ngerinya kehidupan kita, betapa sudah jauhnya kita terpisah dari Tuhan gitu ya, begitu seriusnya. Ayat yang 13 juga mengatakan, kami telah memberontak dan mengingkari, menyimpang. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Akhirnya dari yang tadi kondisinya, ketika dia mengakui, ketika dia meratapi, dia menyadari, dia meratapi dua hal ini ya. Pemberontakan terhadap Tuhan itu sebagai suatu tindakan dan juga dusta dalam hati yang melahirkan perkataan. Dua-dua ini Yesaya mau katakan sebagai pemimpin, dia menyadari bahwa dosa dia ada di dua ini. Jadi kita lihat dari kondisinya dua-dua itu, bahwa perbuatan maupun perkataan terus mengikuti kesadarannya
si Yesaya mengatakan bahwa perbuatan dosa dan perkataan dosa itu betul-betul harus dia pikirkan. Jadi pasal ayat yang ke-14 itu ada 4 hal yang mau dia bahas. Ada kata hukum dan keadilan, ada kata kebenaran dan ketulusan. Konsekuensi dari manusia yang berdosa gitu, tidak ada hukum lagi yang ada di dalam hatinya. Tidak ada hukum yang mengatur dia, karena manusia yang berdosa itu tidak mau taat sama hukum. Waktu tidak ada hukum di dalam hatinya, keadilan pun berdiri jauh-jauh. Orang yang dipenuhi oleh dosa tidak mungkin bisa adil. Jadi kalau kita mengkritisi pemerintahan kita yang tidak adil gitu ya, fakta bahwa ketika tidak ada hukum Tuhan di dalam hati mereka, mereka pasti tidak adil. Bukan hanya mereka, kita pun tidak lepas dari hal itu. Ketika hukum Tuhan tidak ada, keadilan kita pun tidak akan ada. Dan dia melanjutkan lagi membalik 2 kata gitu. Ketika kebenaran tidak ada, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan tidak mendapat tempat. Tidak ada orang yang bisa berkata, saya ini benar-benar tulus loh Tuhan. Saya ini benar-benar tulus tanpa ada kebenaran. Tidak ada orang yang berani bicara soal saya ini orangnya tulus aja gitu, bukan tulus penyanyi ya. Tetapi jika kebenaran gak ada di sana, itu kita tidak akan pernah berada di dalam perdosaan. Ini konsekuensi yang dia mau gambarkan gitu ya. Setelah state of the sinner gitu, orang-orang berdosa kondisinya kayak gimana, konsekuensinya yaitu sampai kepada ayat yang ke-14-15 ini, kebenaran telah hilang. Dan siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi jarahan. Serius ya, waktu kebenaran itu hilang, kita gak jadi orang benar. Kita ada di dalam dunia yang penuh kejahatan. Kalau kita gak jadi penjahat, kita yang akan jadi jarahannya penjahat gitu. Jadi mau gak mau ikut jahat. Makanya dunia yang berdosa ini makin lama akan terus makin berdosa. Dan makin lama akan makin nyata keberdosaannya. Dan disitulah Yesaya meratapi. Yesaya tahu panggilan dia, bagaimana dia meratapi keberdosaan. Ini dalam konteks ya, waktu cerita ini kan waktu seluruh orang-orang Israel lagi mau ditarik kembali dari pembuangan. Tetapi setelah di dalam pembuangan, seluruh bangsa Israel sudah tidak lagi tahu hukum, sudah tidak lagi tahu kebenaran, dia sudah kawin campur dan lain sebagainya. Sehingga suara ini perlu disuarakan. Semua orang yang kembali dari pembuangan, waktu dia mau kembali dia harus sadar posisi panggilan dia sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan. Orang Israel di tengah-tengah dunia itu panggilannya justru panggilan yang menjadi showcase. Panggilan orang Israel itu adalah panggilan untuk mempertunjukkan siapa Allah dan siapa umatnya. Tetapi ketika umat Tuhan itu jatuh dalam dosa, ketika umat Tuhan itu tidak lagi melakukan yang benar di mata Tuhan, dia sudah tidak bisa lagi menjadi showcase. Dunia tidak bisa lihat perbedaan antara orang Israel dan orang non-Israel. Tidak bisa lagi melihat Allah melalui Israel. Oleh sebab itu seruan ini begitu keras, supaya mereka semua membersihkan dosa-dosa. Nah, setelah bagian yang kedua, dia masuk ke dalam bagian yang ketiga. 15b, ini ada satu pengharapan sampai kepada ayatnya yang ke-21. Setelah seluruh dunia frustasi, setelah dia gambarkan begitu seriusnya dosa, begitu seriusnya keterpisahan dengan Tuhan, dia mulai masuk ke dalam resolusi ya, di mana ada harapan. Ini menjadi puncak cerita yang Yesaya 59 ini cerita gitu.
Namun Tuhan melihat dan ia tidak berkenan karena hukum tidak ditegakkan. Kalau kita bandingkan ke dalam ayat yang satu gitu kan, ayat 1 bilang tadi tangan Tuhan itu bukan kurang panjang, kuasanya itu bukan tidak sampai, dan juga dia bukan tidak peka gitu ya. Tetapi di sini ada satu penghiburan yang mau Yesaya ceritakan. Penghiburan yang Yesaya katakan adalah bahwa Tuhan melihat. Ini penting buat kehidupan orang-orang Kristen, di dalam kehidupan orang Yahudi juga waktu itu ya. Waktu Tuhan melihat pergumulan di dunia itu, Tuhan tidak diam. Pengharapan kita itu didasarkan di dalam kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu karena dia lihat bangsa Israel yang terus-menerus jatuh dalam dosa dan terus menjauhi Tuhan. Di dalam penglihatannya Tuhan, menarik di ayat yang ke-16, seperti seolah-olah Tuhan bilang, nggak ada nih, nggak ada yang mau tampil tolong bangsanya, nggak ada yang mau tampil untuk tolong ini, nggak ada juru selamat untuk mereka. Ini fakta yang mau Yesaya ceritakan. Dia gambarkan di sini, ia melihat tetapi tidak seorang pun yang tampil. Ia tertegun karena tidak ada yang membela. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, Tuhan sudah tunggu, tidak ada. Jadi kalau kita pernah belajar bahwa semua agama berusaha untuk mencapai Tuhan, usaha untuk mencapai Tuhan itu tidak akan pernah berhasil. Tetapi kekristenan berbeda. Kekristenan berkata bahwa manusia tidak bisa selamatkan dirinya. Justru Tuhan yang berinisiatif. Tuhan di sini digambarkan dia tunggu. Ada nggak yang bisa selamatkan umatnya? Tidak ada. Harus Tuhan sendiri yang datang. Harus Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan. Inilah realita kehidupan kita ya. Bahwa kita tidak bisa selamatkan diri kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap diri kita. Tadi kita sudah bahas bahwa even 1 second pun kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Ketika sadar akan hal itu, Tuhan baru bilang, ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian ya. Lalu ayat 17, Tuhan menggambarkan dirinya, ia mengenakan keadilan sebagai baju cirah dan ketopong keselamatan di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan berselubung kecemburuan sebagai jubah. Yesaya mau gambarkan Yesus, Allah datang menyelamatkan itu sebagai perwira yang siap berperang. Tapi menarik di dalam cerita ini, di dalam salah satu komentar bilang, dari semua kesiapan yang mau diceritakan di ayat 17 ini, tidak disebutkan orang yang siap berperang itu kan. Siapnya bukan hanya jubahnya anti peluru dengan perang gitu ya, jubah yang besar, helm, topong yang anti perang gitu ya, untuk biar menangkis segala serangan. Tetapi biasanya perang itu juga dengan senjata. Dia tidak ceritakan ada senjata di sana. Itu penafsir yang bilang itu menarik ya. Waktu Tuhan bilang dia tidak butuh senjata karena tangannya sudah berkuasa untuk menghancurkan segala kelaliman. Jadi menarik, waktu Tuhan bilang tidak mengenakan dan dia nyatakan ayat 17 sampai 18 itu dia mengatakan bahwa setimpal Tuhan akan melakukan pembalasan. Disinilah pengharapan kita boleh tumbuh gitu ya. Satu-satunya pengharapan kita di dalam melawan dosa, satu-satunya pengharapan kita agar kita tidak tidak terpisah dari Allah adalah di dalam Allah sendiri. Kita tidak bisa mendasarkannya di dalam pemikiran-pemikiran manusia, di dalam filsafat-filsafat manusia. Kita tidak bisa mendasarkannya di dalam cara-cara tata ibadah yang bisa kita lakukan, tetapi kita hanya mendasarkan di dalam Tuhan saja. Dan inilah penghiburan gitu ya, yang mau dikatakan di sana. Ayat yang ke-19,
Tujuannya akan tercapai, orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Yesaya mengatakan bahwa orang akan takut nama Tuhan. Tuhan akan membuat orang-orang akan menghormati namanya yang kudus. Kalau kita bicara soal gini, kalian tolong ya, hormati ya, Saud ini namanya baik loh gitu. Pasti kita akan langsung pikir, ih egois nih orang gitu ya. Waktu dulu saya masih di kampus gitu, ikut KPD gitu, saya bicara, kita semua harus memuliakan Tuhan. Saya tanya sama PKTB, kalau saya memuliakan diri saya egois, kenapa Tuhan tidak pernah egois ya? Waktu dia bilang, saya mau kalian memuliakan namaku gitu. Waktu itu PKTB saya nggak bisa jawab apa-apa ya. Iya ya, kalau kita bisa egois ya, tapi kalau Tuhan kok kenapa enggak ya? Kenapa ya? Kalau itu ditempatkan pada diri kita, aku mau namaku masyhur nih, kita akan bilang, ih egois, pikir diri sendiri gitu. Tapi kalau Tuhan bilang, kalian semua ciptaan, masyhurkan diriku itu, kita tidak bisa bilang Allah itu egois. Kenapa ya? Pernah kepikiran enggak? Nah, kalau udah pernah kenapa? Realitanya karena dia pencipta, dia punya segalanya, bahkan sedangkan kita, kalau kita mau memasyurkan diri siapa kita ketika apapun yang kita kerjakan sebenarnya di dalam pertolongan dan kendali dan kuasa Tuhan itu sendiri yang memang harusnya dimasyurkan. Nah kalau Tuhan? Ya memang pada kenyataannya semua ada dalam kontrol dan kuasanya. Di dalam kontrol dan kuasanya. Karena dia pencipta. Karena dia Allah pencipta. Dan pemelihara. Oke. Berarti dia, karena dia pencipta, ciptaan harus hormati pencipta gitu ya? Layak. Kalau kita nggak layak. Ya, oke. Yang menarik, saya menemukan jawaban dari John Piper ya, walaupun agak aneh gitu ya. Tuhan inginkan kemuliaan dirinya berada paling tinggi, bahkan melebihi kasihnya kepada manusia yang diciptakan. Wah itu agak aneh ya. Bahwa semua ditarik untuk melihat kemuliaan Allah dan mengagungkannya, tidak ada kecuali. Dan dia bilang, kalau, bahasa John Piper ya, kalau Allah tidak menempatkan kemuliaannya untuk disembah manusia di atas segala sesuatu, dia berhenti jadi Allah. Oh itu John Piper ekstrim ya. Waktu pertama kali baca buku itu, kok gitu? Iya. Kalau kita katakan bahwa kasih Allah akan manusia yang diselamatkan itu lebih tinggi dari kemuliaannya, berarti ada yang Allah sembah di luar dari dirinya. Dia tidak mungkin menyembah karena dia adalah Allah. Jadi kasihnya waktu dia menyerahkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, itu tidak lebih besar dari tujuan dia menarik manusia memuliakan Allah. Dan dari sini kita bisa melihat ya perbedaannya gitu ya. Waktu pas baca ini saya bilang, oh ya ini tuh jawabannya pertanyaan saya yang dulu yang PKTB saya tidak berani jawab. Karena dia adalah, kalau kita bikin hierarki gitu, dia udah paling atas. Kalau dia udah paling atas, tidak ada lagi di atasnya dia, wajar dia menempatkan itu. Semua manusia harus menyembah kepada dia. Di dalam anugerah umum, waktu kita melihat segala ciptaan, kita akan melihat siapa yang menciptakan segala sesuatu dengan begitu indah. Mau tidak mau kita akan datang kepada Sang Pencipta gitu ya. Dan di dalam anugerah khusus juga kita melihat ketika di dalam keberdosaan kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita, dia membawa kita mengagumi dia adalah Allah yang menebus kita. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa segala sesuatu akan ditarik kepada Allah. Baik yang percaya kepada Kristus, baik yang tidak percaya. Baik orang yang hidupnya nanti bersama dengan Allah, maupun orang yang akan dibuang di dalam neraka, semua akan memuliakan Tuhan.
orang-orang yang ada di dalam neraka dia akan memuliakan Tuhan. Ya, dia adalah Allah yang adil. Tidak bisa tidak. Semua orang yang jatuh di dalam neraka akan memuji Tuhan bahwa dia adalah Allah yang adil. Dan orang-orang yang diselamatkan juga akan memuji Allah. Dia adalah Allah yang menebus. Dan inilah kondisi ya, waktu kita lihat secara keseluruhan pasal 59. Kerusakan yang sudah tidak tertolong dan benar-benar rusak dan digambarkan sebagai terpisah dari Allah. Keseriusan bahwa terpisah dari Allah itu bukan sesuatu yang sekedar seperti kita terpisah dari handphone yang hilang atau sekedar kita terpisah dari orang tua karena kita kos. Tidak. Keterpisahan dengan Allah adalah keterpisahan yang serius. Dan keterpisahan ini adalah jurang yang tidak dapat dijembatani oleh apapun dan oleh siapapun. Dan hanya oleh Kristus saja jembatan itu boleh disambung. Kiranya ketika kita mengerti betapa seriusnya terpisah dari Allah, kita makin menyadari betapa kita butuh Tuhan. Betapa kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia mati dan bangkit bagi dosa kita, supaya jurang keterpisahan ini boleh dijembatani. Kita tidak hanya berhenti untuk tahu kalau kita orang-orang berdosa. Kita tidak hanya berhenti hanya di dalam menyesali dosa-dosa kita tanpa pernah membawa hal itu ke hadapan Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan juga kita harus ingat bahwa ada sisi not yet-nya, bahwa kita harus terus sehari demi sehari mempertumbuhkan iman kita, bertobat di hadapan Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa apalagi yang harus saya akui dosa, kiranya kita ingat bahwa kita tidak pernah bisa satu detik pun terpisah dari Allah. Kalau tidak, kita akan ada di dalam dosa. Tapi syukur kepada Tuhan yang di dalam anugerahnya Dia menyelamatkan kita, membawa kita ke dalam kebenaran dan membawa kita hidup bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh menolong kita sekali lagi mengerti bagaimana, mengapa orang-orang terpisah dari Allah dan betapa seriusnya keterpisahan dari Allah. Sehingga kita boleh terus mengucap syukur dan terus bergantung kepada Tuhan di dalam iman kita sehari lepas sehari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada sore malam hari ini kami sekali lagi belajar betapa seriusnya dosa, betapa seriusnya keterpisahan dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami yang belum pernah memikirkan hal ini, Tuhan boleh isi hati kami. Untuk kami yang mungkin lupa karena kami ada di dalam kehidupan yang baik-baik saja, karena kami ada di dalam pelayanan yang sepertinya begitu aktif di dalam pelayanan. Tetapi kami lupa untuk berhadapan dengan Tuhan dan menyadari bahwa kami adalah orang yang terus berjuang melawan dosa, meninggalkan dosa. Tuhan tolong kami untuk kami mengingatkan betapa seriusnya dosa dan betapa kami harus terus berjuang. Karena hidup kami walaupun sudah ditebus Tuhan already and not yet. Kami masih ada di dunia ini. Kami masih ada di dunia yang berdosa ini dan kami harus terus berjuang. Bukan hanya kepada diri kami untuk kami tidak berdosa, tetapi juga untuk membawa orang-orang kepada Engkau. Membawa orang-orang yang ada di dalam dunia berdosa ini kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh terus tolong kami untuk kami menjadi pemuda-pemudi yang cinta Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam iman, yang terus bekerja bagi kemuliaan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan? Atau saya nanya lagi? Ini pemuda pada zamannya nih. Ya Pak,
Siapa Pak? Pak Bong ya. Mau nanya itu waktu peristiwa penyaliban kan ada Yesus ada ngomong yang lewat lama sabat tani itu. Kenapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu juga keterpisahan antara natur Allah anak dengan Allah Bapa, atau keterpisahan antara natur Kristus sebagai manusia dengan Allah Bapa, atau kedua-duanya? Eli Eli lama sabaktani ini memang satu hal yang sangat misteri sebenarnya Pak. Bahkan Martin Luther ketika merenungkan ayat ini berjam-jam, akhirnya dia frustasi dan dia bilang, tidak mungkin, mana mungkin Allah terpisah dari Allah gitu ya. Bahwa mengerti bagian ini itu sangat sulit. Bahkan Pak Tong sendiri ketika membahas ini, dia tidak bahas ini secara pengertian. Dia bilang ayat perkataan yang keempat ini itu ada tingkatan gitu, ada lapisan. 3 yang atas itu perkataan Tuhan kepada manusia, dan 3 perkataan di bawah itu respon dari bawah kepada Allah itu, dan di tengah itu adalah pertanyaan untuk kita semua. Pak Tong malah membawa kita merenungkan betapa seriusnya seruan yang keempat ini, Eli Eli lama sabaktani gitu. Itu adalah titik poin di mana kita diselamatkan gitu ya. Justru yang harus merespon pertanyaan ini adalah diri kita sebagai perenungan. Pak Tong bahkan membawa kita kepada sana. Karena secara deskriptif beberapa pemikir pun yang besar-besar bilang ini salah satu misteri Allah gitu ya. Sangat sulit mengatakan bahwa Allah bisa terpisah dari Allah gitu. Memang ada pemikiran gitu ya bahwa Allah anak tidak akan terpisah dari Allah Bapa gitu. Di dalam kekekalan dia tidak akan terpisah. Tetapi pernyataan ini dikatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan hubungan di dalam Allah Trinitas gitu, Allah Bapa dengan Allah Anak. Tidak ada satupun di luar daripada Allah yang dapat memisahkan mereka. Tetapi di dalam Allah Tritunggal, di dalam diskusi Allah Tritunggal memutuskan untuk keterpisahan itu boleh terjadi gitu. Itu yang paling ada pengertian gitu ya. Bukan karena di luar diri Allah bisa membuat Allah terpisah gitu, tetapi karena Allah sendiri, di dalam ketiga Allah sendiri sepakat bahwa ini satu-satunya jalan gitu. Tetapi itu masih misteri gitu ya. Dan justru karena misteri saya lebih setuju Pak Tong gitu, bahwa pertanyaan yang harus ditanyakan adalah kepada diri kita. Ketika kita merenungkan pertanyaan yang keempat ini, seruan yang keempat ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau itu ditempatkan di dalam refleksi kita gitu ya. Kita memang adalah orang-orang yang layak ditinggalkan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang layak dibuang oleh Allah. Tetapi karena cinta kasih-Nya, Dia rela menggantikan kita gitu. Tetap sih Pak, itu jadi misteri Pak. Sampai saat ini tidak ada formula yang betul-betul fix itu bagaimana. Tetapi memang lebih ke arah sana. Itu menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Saya lebih setuju ke sana sih. Ada lagi Pak follow up? Atau ada yang lagi yang mau tanya? Ada? Kalau nggak ada saya yang tanya atau saya yang turun? Udah ya? Oh. Boleh deh, Pak. Oh boleh. Oke. Takut adanya. Jangan. Salah nanya.
berarti tadi kan berdosa artinya terpisah dari Allah. Kita yang percaya, yang menerima keselamatan. Sedangkan tadi ada pertanyaan, kalau pertanyaan salah maaf ya. Ya. Sedangkan tadi ada pertanyaan, berapa lama kita bisa tidak berdosa? Nggak pernah, nggak ada sedetik pun. Bagaimana hal itu dengan korelasinya hal itu dengan kita orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan, lalu kemudian ya inisiatif Allah itu sendiri yang kemudian menjadi satu penghubung dari yang tadinya ada jurang, dari keterpisahan Allah itu sendiri, makanya ada Kristus yang kita sudah percaya. Nah, kita yang udah hidup di dalam itu gimana dengan kehidupan kita setiap detik, setiap tarikan hembusan nafas kita itu, apakah kita masih berdosa sama dengan terpisah dari Allah atau kita tidak? Gimana Pak? Artikan Pak maksudnya. Ya, di dalam kerangkanya Agustinus CFRC itu kan kita pernah tahu ya bahwa ada 4 tahap, bahwa yang pertama tidak dapat berbuat dosa, tidak dapat tidak berbuat dosa, dan dapat tidak berbuat dosa, dan yang keempat itu tidak dapat berbuat dosa. Ada 4 ya. Nah, di dalam itu di dalam kerangka setelah orang bertobat itu yang kita lihat bahwa already and not yet gitu. Kita sudah diselamatkan ya, tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, apakah kita menjadi orang yang jatuh bangun dalam dosa, di dalam pemikiran bahwa kita balik lagi, ada jurang pemisah? Tidak gitu ya. Keselamatan di dalam Kristus itu pasti dan tidak akan bisa membuat kita on off gitu ya. Kadang kita bertobat, kadang kita enggak gitu ya. Kalau kita menyadari di dalam pergumulan hari-hari kita, dari pertama kali ketika kita terima Tuhan Yesus sampai pada hari ini, kalau kita melihat titik-titik itu, kita mungkin bisa melihat, oh iya ya, ternyata saya masih ada, kadang jatuh di sini, kadang jatuh di situ, kadang jatuh di sana gitu ya. Tetapi kalau di dalam grafik kita akan melihat bahwa itu pertumbuhan iman gitu ya. Bukan sesuatu yang jatuh dari titik nol gitu, di bawah dari titik nolnya kita gitu. Justru itu adalah progressive sanctification gitu. Dan di dalam progressive sanctification itulah ada usaha gitu ya yang terjadi di dalam hidup kita untuk kita boleh kikis sedikit demi sedikit gitu. Tetapi bukan bicara tentang on and off, bahwa kalau kita berbuat dosa berarti kita bukan orang pilihan, waktu kita hidup kudus kita orang pilihan. Itu sama dengan yang tadi, ketika kita bisa berpikir berapa lama kita bisa bertahan hidup tanpa dosa, itu pemikiran yang on and off kayak gitu ya. Kadang kita bisa bagus, kadang kita bisa jelek gitu ya. Dan akhirnya kerjaan kita hanya waktu kita menyesali, setelah menyesali terima Tuhan, menyesali terima Tuhan gitu ya. Bukan di dalam itu. Memang waktu kita sadar, saat kita bertobat gitu ya, ada suara hati nurani kita kan sudah mulai dikuduskan gitu ya. Sebelum kita bertobat mungkin suara hati nurani kita sudah tumpul dan sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menegur kita. Tapi waktu kita ada di dalam Tuhan ya, Roh Kudus bisa pakai suara hati nurani kita, bahkan suara orang lain gitu, suara saudara kita, suara mama papa kita, bahkan suara anak kita gitu. Tuhan bisa pakai untuk ingatkan kita, ada hal yang harus diperbaiki loh. Progressive sanctification gitu ya. Kita masuk di dalam tahap progressive sanctification sehingga kita bukan on and off jatuh di dalam dosa, tetapi di dalam pergumulannya Tuhan tarik kita makin hari makin serupa dengan Kristus gitu. Dan di sini indahnya gitu ya, waktu kita sadar bahwa iya ya, ternyata kita tidak bisa berjuang dengan diri kita, bahwa ternyata kita sedikit aja
bisa jatuh dalam dosa, kita baru sadar bahwa daily kita harus bergantung sama Tuhan. Setiap hari kita harus bergantung sama Tuhan. Dan itu menjadi indah sebenarnya. Bagaimana kita terus bergantung sama Tuhan dan bagaimana kita bisa melihat tanpa Tuhan kita mungkin lebih buruk dari saat ini gitu ya. Tetapi memang di saat yang bersamaan iblis kan gak tinggal diam ya. Iblis tujuannya kan hanya untuk mendakwa kita. Di saat ada sisi jatuh itu, di saat ada sisi kayaknya kita berdosa gitu ya. Iblis mengumpulkan seluruh dakwaannya dan mendakwa kita untuk dalam satu kesimpulan, itu kan bukan orang diselamatkan lu gitu ya. Kadang-kadang kita harus peka. Suara yang masuk ke dalam hati nurani kita itu suara iblis kah atau suara Tuhan? Sehingga di dalam itu kita sadar ini progressive sanctification ya. Dengan rendah hati kita sadar bahwa kita orang-orang yang masih terus berjuang melawan dosa. Bukan hidup di dalam dosa. Menjawab? Oke. Ada lagi? Buset dari atas. Oke. Izin tanya Pak, kan ada statement yang bilang kalau sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu berdosa. Nah, supaya kita melakukannya dengan iman itu pengaplikasiannya gimana ya Pak? Sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Jadi iman itu apa? Iman itu percaya kan? Nah, maksudnya dalam pengaplikasian supaya kita melakukannya dengan iman itu bagaimana ya Pak? Pengaplikasiannya supaya... Jadi kalau kita pikir ya tentang apa itu iman gitu ya. Iman itu kan percaya gitu. Iman itu bukan sesuatu yang kita usahakan ya. Iman itu juga pemberian dari Tuhan gitu. Kita tidak pernah bisa beriman dengan sendirinya. Justru Tuhan yang berikan iman. Tetapi iman itu bertumbuh waktu kita bekerja. Bertumbuh waktu kita mengerjakan iman gitu ya. Dan sesuatu yang dilakukan tanpa iman. Saya masih pikir di luar dari imannya itu kayak apa gitu. Ini Yakobus kalau nggak salah ya. Saya masih pikir ya. Realnya sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu kayak gimana? Karena di dalam kekristenan mestinya kita tidak lagi melakukan sesuatu yang di luar iman gitu ya. Sadar atau tidak sadar gitu, di dalam pertumbuhan kerohanian kita tidak mungkin melepaskan diri dari iman gitu. Jadi saya mesti pelajarin lagi ininya gitu ya. Tapi kalau pengertiannya tanpa iman berarti orang yang tidak percaya, ya memang orang yang tidak percaya tidak akan pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Tapi sebaliknya di dalam kekristenan segala sesuatu pasti kita akan kaitkan dengan iman gitu ya. Yang menariknya gitu kalau kita bicara iman, kita percaya kepada Tuhan gitu. Saya pernah dengar Pendeta Billy bicara satu hal, pertanyaan yang menarik gitu ya. Kalau iman kita, kalau kita percaya Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, apa signifikansinya dengan seorang ibu yang memasak di dapur? Itu pertanyaan yang dikasih gitu. Apakah kalau dia percaya 100% Allah, 100% manusia, masakannya jadi enak? Kalau dia percaya 70% Allah, 30% manusia, agak asin masakannya? Itu pertanyaan yang dia kasih. Tetapi pertanyaan itu berakhir pada kalau tidak pernah menyentuh di dalam kehidupan pribadi kita hari lepas hari, apa yang kita percaya, apa yang kita imani di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu akan menjadi knowledge yang ada di atas gitu ya. Dia hanya sampai dalam pikiran, tidak sampai ke dalam hati kita, tidak sampai ke dalam kehidupan kita gitu. Jadi waktu kita bicara tentang kehidupan yang tanpa iman gitu, kita harus memikirkan bahwa
apa yang kita percaya itu bukan di dalam knowledge kita saja gitu, tapi nyata di dalam kehidupan kita gitu. Apa bedanya kita, karena kalau kita percaya 70%, 30% berarti kan kita bidat ya. Ada bidat-bidat nestorianisme dan lain sebagainya gitu ya, bahwa komposisi Allah itu adalah komposit, Allah anak gitu. Tapi kadang-kala kalau kita pikir ya, seringkali kan kita akan bertemu dengan pemikiran, saya sudah Kristen gitu, tetapi kehidupan saya tidak lebih baik dari orang Buddhis misalnya. Dia lebih mengasihi orang gitu ya. Gitu. Kalau waktu dulu zaman COVID gitu ya, Kemayoran belum bikin vaksin, Buddha Suci sudah bikin vaksin beberapa kali. Kita kalah cepat gitu. Tetapi apakah bicara soal cepatnya saja menunjukkan waktu dia baik, bahwa dia kenal Tuhan? Kan enggak gitu ya. Justru waktu kita mau korek itu baiknya kan untuk antroposentris, baiknya untuk diri dia sendiri. Sedangkan waktu kita melakukan baik, kita melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita gitu ya. Jadi memang kalau dikaitkannya ke sana, kita akan lihat bahwa kehidupan yang tanpa iman berarti kehidupan orang-orang tidak percaya. Ya wajar larinya ke sana. Tetapi bukan bicara soal kehidupan kita. Sejauh ini saya pikir gitu ya. Nanti kalau saya coba cari tahu, saya bisa ini kan tambahin lagi ya. Thank you. Ada lagi? Udah boleh turun nih. Oke. Ya, saya kembalikan kepada liturgis kalau gitu.